Dan selanjutnya kepada Bapak dan Ibu lainnya kami berharap dan kami ingin menghimbau semoga diberikan kesabaran, semoga diberikan keseksamaan di dalam kita mengikuti sharing yang insya Allah akan disampaikan oleh saudara kita, Bapak Ridwan Kamil, dan semoga beliau sudah hadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Kang Emil, Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, telah hadir dalam forum kita pada pagi hari ini, dan mohon izin atas nama peserta, saya menyapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Hasan. Alhamdulillah, Kang Emil, mohon izin Kang Emil kalau seandainya saya memanggil Kang Emil tidak menggunakan nama resmi, tapi menggunakan Iya, Kang Pak, nggak Emil, apa-apa. rasanya itu lebih mengena di hati. Terima kasih Iya, sekali Kang Emil atas kehadiran Kang Emil yang pertama kali dalam forum ngaji bareng online ini. Dan tentunya terima kasih pula kepada Pak Ahmad Syarif yang telah menyebatani, menyampaikan undangan kami kepada Kang Emil, dan atas izin dan rahmat Allah, Allah pilihkan waktu yang paling pas pada tanggal 18 Agustus dalam suasana kita memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 ini. Nah, Kang Emil, pada pagi hari ini kita masih bersama 708 orang peserta, dan semoga hadir lagi nanti sahabat-sahabat kita semuanya. Dan ngaji bareng online ini, Kang Emil, sudah kita mulai sejak tanggal 20 April tahun 2020 melalui Zoom, namun pengajian ini sendiri sesungguhnya telah dilaksanakan sekitar 10 tahun yang lalu, Kang Emil, di masjid kecil yang berada di depan rumah kami dengan menelusuri setiap huruf, setiap kata dan ayat sebagaimana yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Dan Kang Emil, mohon izin pula Kang Emil atas nama seluruh peserta, kami mengucapkan yang pertama turut berduka cita Kang Emil atas telah kembalinya kepada Allah Ananda Eril yang bernama lengkapnya Emeril Khan Mumtaz, dan mohon izin apabila hanya sebagian dari peserta ngaji bareng online yang pada waktu itu langsung datang takziah ke tempat kediaman Kang Emil. Betapa Kang Emil, Allah berikan pembelajaran bukan hanya kepada kami, namun kami yakin bahwa dengan kembalinya Ananda Eril, begitu banyaknya pembelajaran yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan terutama melalui praktek nyata yang telah dipraktekkan oleh Kang Emil bersama istri tercinta dari Kang Emil. Semoga atas apa yang telah Kang Emil sampaikan, disadari atau tidak disadari, memberikan pembelajaran kepada bangsa ini. Semoga Allah pun melapangkan, semoga Allah pun membahagiakan Ananda Eril di alam kuburnya. Semoga Allah bahagiakan dan Allah hadirkan taman-taman surga baginya. Dan semoga Allah hadirkan kebahagiaan tiada tara dan mengalirnya doa-doa menjadi tambahan kebahagiaan sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ingin Amin. sekali pada pagi hari ini Kang Emil, dengan kehadiran Kang Emil, mengajak seluruh peserta kita membacakan Al-Fatihah secara khusus untuk Ananda Eril. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan sekaligus kami pun turut bahagia Kang Emil mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ananda Zahra, Ananda Kamilia Laetitia Zahra, atas nikmat umur 18 tahun pada hari ini. Nah, baiklah Kang Emil, kami menyadari keterbatasan waktu dari Kang Emil pada hari ini. Apabila selama ini kami banyak sekali mendengar dan menyaksikan, baik melalui YouTube ataupun melalui media-media sosial lainnya, nilai-nilai kebaikan yang telah diantarkan oleh Kang Emil, maka pada pagi hari ini ingin sekali rasanya kami mendengarkan secara langsung bahwa bagaimana keteladanan telah dihadirkan oleh Kang Emil di dalam melaksanakan kehidupan ini, dalam misinya, baik sebagai sosok anak manusia, kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang saudara, dan sebagai seorang pemimpin, dan sebagai seorang arsitek, di mana memberikan kebahagiaan sekali kepada para jemaah ketika menikmati desain-desain masjid Kang Emil ketika kita melaksanakan sholat di masjid-masjid tersebut. Dan mohon izin pula Kang Emil bahwa di sini banyak sekali hadir saudara kita, dan boleh jadi mereka banyak juga sahabat-sahabat Kang Emil, bila diberikan kesempatan nanti untuk menyampaikan beberapa pertanyaan untuk meningkatkan tali silaturahim untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kepada Kang Emil kami persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Bapak Muhammad Hasanuddin Thaib beserta seluruh jamaah pengajian online yang saya banggakan. Tentunya Ayahanda Bapak Syarif Puradimaja selaku ayah mertua. Kebetulan Pak Syarif ini ayahnya Ibu Cinta, istri saya.
Teriring salam kepada seluruh peserta yang hari ini dengan teknologi tolabul ilmi kita tidak usah berhenti. Justru dengan teknologi kebaikan dan dakwah kita bisa lebih luas. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih tadi atas doanya, karena memang mendoakan yang berpulang itu afdolnya adalah menghatamkan Quran. Kalau hatam Quran terlalu panjang, juz amma. Kalau juz amma juga terlalu panjang, cukuplah Ummul Quran Al-Fatihah. Jadi tadi sudah disampaikan hadiahnya. Saya haturkan atas nama keluarga, terima kasih. Anak perempuan saya, Zara, ulang tahunnya kemarin pas 17 Agustus, Pak Hasan, jadi Masya Allah. dirayakan di seluruh Indonesia, alhamdulillah. Masya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, tentulah kita harus punya pondasi, ya. Seperti halnya kita membangun rumah. Ini suara saya masih kecil nggak? Jelas. Saya jelas, Kang Emil. Oke. Nah, dalam mengarungi kehidupan kita harus punya dasar, arah, panduan. Tentulah agama menjadi kekuatan kita. Seperti kita membangun rumah, maka pondasinya harus kokoh. Kalau pondasinya tidak kokoh, biasanya rumah terkena angin, terkena badai, pasti dia roboh. Nah, pondasi itu adalah iman Islam, hanya disarikan saya ke dalam 3 pondasi. Pondasi pertama adalah bahwa saya meyakini, mudah-mudahan semua meyakini, bahwa apapun yang kita lakukan, niatkannya ibadah. Ya. Jadi menjadi ketua RT niatkan ibadah, menjadi guru, menjadi TNI Polri, menjadi pemimpin, menjadi suami, niatkan semata-mata untuk ibadah. Itu dasar saya yang pertama. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Sehingga saya pun menjadi arsitek, saya niatkan ibadah. Menjadi wali kota, saya niatkan ibadah. Menjadi gubernur, saya niatkan ibadah. Karena kalau hidup tanpa tujuan, akhirnya seperti layang-layang putus. Ini dasar tadi Pak Hasan terjawab di Korea Selatan. Kenapa negaranya maju, ekonominya maju, tapi banyak yang bunuh diri, Pak. Tingkat bunuh dirinya itu nomor 2 sedunia. Setelah saya tanya kenapa banyak fenomena begitu, karena di sana justru orang yang tidak beragamanya itu jauh lebih banyak. Ya. Sehingga pada saat ada masalah, mereka bingung. Dan yang bunuh dirinya itu kalau di Korea Selatan itu justru banyak orang-orang terkenal, orang-orang kaya, orang-orang berpenampilan cantik, dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita, kalau ada masalah, ada apa, kan minimal ada ustadz, bisa ke masjid, tolabul ilmi, bertanya, dan lain sebagainya. Jadi, dasar pertama adalah meniatkan segala sesuatu untuk ibadah. Yang kedua, saya meyakini juga di surat Ali Imran ayat 26 bahwa segala sesuatu itu kalau Allah sudah berikan, maka Allah akan takdirkan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Wahai Allah pemilik kekuasaan, Allah akan berikan kekuasaan kepada yang Allah kehendaki, dan Allah juga akan cabut kekuasaan kepada yang Allah kehendaki. Artinya, saya meyakini
dan memaknai bahwa menjadi pemimpin itu seperti sekarang itu hanya sementara. Ada awal, ada akhir, ada pelantikan, ada pemberhentian, dan lain sebagainya. Maka karena tahu kekuasaan itu hanya sementara, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh macam-macam melakukan hal-hal yang menodai marwah dari kesementaraan itu. Yang ketiganya adalah hadis tentunya, komitmen memberikan manfaat untuk orang banyak, khairunas anfa'uhum linnas. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi Bapak Ibu, para peserta jamaah pengaji, saya sehari-hari membawa 3 landasan ini dalam mengambil keputusan. Meniatkan ibadah, tahu bahwa memimpin ini hanya sementara. Yang ketiga, memaksimalkan kekuasaan ini untuk memberikan manfaat seluas-luasnya. Nah, oleh karena itu, dalam memimpin Jawa Barat, saya tuliskan sebuah visi misi yang juga sangat islami, ya, dari Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Makanya visi Jawa Barat adalah juara lahir batin, kira-kira begitu. Urusan dunia dikejar, urusan akhirat dipersiapkan. Maka itu tercermin di dalam kebijakan-kebijakan anggaran-anggaran. Jawa Barat itu provinsi yang sangat luas. Jumlah manusianya 50 juta. Ya. Jadi bayangkan sewaktu COVID, Bapak Ibu, provinsi yang paling menantang itu adalah Jawa Barat. Ya. Saya harus menjaga, menyelamatkan 50 juta jiwa. Alhamdulillah, COVID berkat vaksinasi yang juga Jawa Barat paling besar, itu sekarang relatif walaupun masih ada, tapi sudah tidak banyak ke rumah sakit, sehingga COVID ini sekarang dalam proses endemi akan kurang lebih seperti influenza, kira-kira begitu. Nah, dari visi yang Islami Jawa Barat juara lahir batin, kami ingin menjadikan wilayah ini maju, tapi juga Islami. Ada wilayah-wilayah yang maju tapi tidak Islami, ada wilayah-wilayah yang Islami tapi tidak maju. Nah, oleh karena itu, kami terjemahkan program-program keislaman yang sifatnya hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada, hablum minal alam juga ada. Izinkan saya menyampaikan beberapa program yang berkaitan dengan keislaman. Yang pertama, alhamdulillah, kami punya program satu desa, satu hafiz Quran. Jawa Barat punya 5.300 desa, kami punya visi anak-anak desa harus menjadi generasi yang Qurani. Kami anggarkan lebih dari 200 miliar selama 4 tahun. Dan dari 5.300 desa, alhamdulillah sudah 4.000-an desa sekarang sudah punya penghafal Quran, sehingga dalam sisa jabatan 1 tahun lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, tidak ada satupun desa yang tidak punya penghafal Quran. Nah, ini adalah yang kita laksanakan berbasis keislaman. Karena Rasul mengajarkan kepada kita bahwa memuliakan Al-Quran itu minimal ada 6 urutan. Satu adalah tilawah,
Al-Quran, membaca, walaupun belum mengerti tafsir atau isinya. Kemudian setelah tilawah Al-Quran, nomor 2 adalah tafhim. Tafhim itu adalah memahami dengan tafsirnya, sehingga kita bisa membedakan kalimat-kalimatnya dengan pembacaan yang baik. Tahap ketiga memuliaan Al-Quran adalah tanfiz. Tanfiz itu adalah melaksanakan. Ya. Kemudian tahap keempat itu adalah tahfiz. Nah, ini yang kami programkan, yaitu mampu menghafal, minimal menghafal surat-surat pendek. Kalau punya energi lebih, menghafalkan juz amma, kemudian hafiz berapa juz sampai total 30 juz. Kemudian yang kelima, memuliakan Al-Quran itu adalah taklim, seperti yang Pak Hasan sampaikan, yaitu mengajarkan. Dan yang terakhir, memuliakan Al-Quran adalah tahkim, mempedomani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, 6 urutan memuliakan Al-Quran yang diajarkan guru saya itulah yang akhirnya kami lahirkan program Satu Desa Satu Hafiz. Nah, ini bagian dari rahasia yang sebenarnya jarang saya publikasi, ya. Tapi bagaimana dasar-dasar Qurani ini menjadi kekuatan dalam membangun masyarakat Jawa Barat. Yang berikutnya, kita ada program kredit mesra. Ya, saya itu sedih Bapak Ibu, rakyat saya yang miskin itu banyak terjerat rentenir. Setelah saya cek, ternyata mereka itu lebih takut ke bank karena harus formal, ditanya modal, ditanya agunan, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya mereka lebih baik bunganya tinggi, tapi prosesnya murah. Ketimbang prosesnya ribet walaupun bunganya rendah. Ya, akhirnya itulah dasar teori kenapa rentenir ramai di mana-mana, karena kemudahan walaupun ujungnya menyusahkan secara pembayaran. Nah, saya lawan dan saya coba mensejahterakan rakyat saya dengan kredit mesra, masjid sejahtera atau masyarakat ekonomi sejahtera. Jadi ini adalah pemberian kredit untuk jamaah masjid tanpa bunga, tanpa agunan, asal kumpul berlima, kira-kira begitu ya. Jadi cara menggaransinya sederhana, ukhuwah Islamiyah selama bisa berlima boleh meminjam modal kepada Bank BJB kami di masjid-masjid. Jadi warganya datang menjadi lebih beriman, bertakwa, pulang-pulang dapat pertolongan. Kalau satu macet, 4 anggota lainnya ikutan membantu dan menyelesaikan. Alhamdulillah sudah puluhan ribu warga miskin sekarang menjadi lebih soleh-solehah karena datang ke masjid, pulang-pulangnya mendapatkan bantuan. Nah, inilah konsep kami, bagaimana masjid ini harus diberdayakan tidak hanya sebagai tempat sholat, tempat ibadah, tapi juga muamalahnya. Alhamdulillah tahun 2022 ini masjid-masjid Jawa Barat dalam pengelolaan Dewan Masjid Indonesia Jawa Barat meraih penghargaan terbaik se-Indonesia dalam memuliakan dan memakmurkan masjid, salah satunya oleh konsep yang ini. Kemudian ketiga, kita ada dakwah digital seperti yang kita lakukan hari ini. Bapak Ibu bisa bayangkan seorang ulama dengan masjid terbatas berceramah ke 1.000 orang. Tapi kalau ceramahnya direkam di YouTube, didengarkan via Zoom, maka dia bisa dilihat dan menyentuh hati ke juta-juta orang. Ya. Oleh karena itu, kita sedang proses
mewajibkan seluruh ceramah-ceramah untuk didigitalkan. Termasuk kakek saya seorang ulama mewariskan 8 pesantren, ada 30 kitab kuningnya. Itu kitab kuningnya oleh saya, cucunya sekarang sedang didigitalkan. Di dalamnya ada nadom. Nadom itu adalah dakwah Islam dalam bentuk pantun, ya, sekitar 4 baris Bapak Ibu. Dan zaman dulu itunya itu dalam bahasa Sunda, dakwahnya kira-kira begitu. Nah, dalam dakwah berbahasa Sunda digunakan cara dakwah yang tidak seperti sekarang, tapi berpantun tentang tauhid, tentang muamalah, tentang macam-macam. Ini menunjukkan bahwa ulama-ulama di masa lalu selain fikihnya juga rata-rata adalah pujangga lah, kira-kira begitu. Nah, ini juga sedang kami didigitalkan. Yang berikutnya juga Jawa Barat dalam keislaman mempunyai konsep namanya satu pesantren, satu bisnis atau satu produk, Bapak Ibu. Kami menginginkan pesantren-pesantren di Jawa Barat ini memiliki kemandirian ekonomi. Nah, tugas pemimpin adalah memudahkan urusan rakyatnya. Alhamdulillah, dalam waktu 3 tahun, ada 3.000 pesantren sekarang punya bisnis, Bapak Ibu. Ada pabrik roti, ada pabrik sabun, ada sayuran online, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami berharap pesantren-pesantren tidak selalu minta-minta dengan proposal, tapi juga bisa melakukan kemandirian ekonomi oleh konsep ini. Ya. Yang berikutnya, saya waktu di luar negeri sering ditanya oleh orang luar negeri, kenapa kalau ada dialog Islam, dialog Barat dengan Islam, tidak banyak ulama-ulama Indonesia yang menjadi perwakilan Islam dunia. Padahal katanya Mr. Ridwan, kamu kan datang dari negara yang muslimnya paling besar. Nah, saya sangat tersentuh oleh kritikan itu, dan akhirnya saya menemukan masalahnya, sebagian besar ulama kita kurang bisa berbahasa Inggris. Nah, oleh karena itu, kami melatih bahasa Inggris untuk ulama-ulama muda, dan 5 terbaik dari lulusannya kami kirim ke luar negeri. Ya, mereka menjadi duta besar Islam wasatiyah, Islam tengah, Islam yang ramah. Mereka ada diundang oleh wali kotanya, kepala kepolisian, berdialog dengan tokoh-tokoh agama non-muslim, menjadi imam sholat Jumat, dan sebagainya. Ya. Inilah rahmatan lil alamin, ya, mungkin sesuai temanya yang kami lakukan melalui program ini, sehingga suatu hari insya Allah ulama-ulama dari Jawa Barat menjadi ulama yang mendamaikan dunia, ya, yang hari ini penuh dengan ketidakpastian. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, kesimpulannya, kembali ke layar, saya menggunakan kekuasaan sebagai alat dakwah, ya, kira-kira begitu. Ada ulama dakwah dengan ilmunya, saya berdakwah dengan tanda tangan, ya, tadi menggelontorkan dengan tanda tangan ratusan miliar untuk satu desa satu hafiz, menggelontorkan melalui tanda tangan bantuan satu desa satu hafiz Quran, dan lain sebagainya. Nah, itu juga melengkapi, selain selama sebelum COVID kita ada kegiatan subuh berjamaah dan maghrib mengaji. Untuk ibadahnya itu dilakukan di mana-mana, karena ada satu statement yang terus mengingatkan kami bahwa musuh Islam itu tidak akan pernah takut kalau subuh berjamaahnya belum seramai sholat Jumatnya. Jadi
eh, konsepnya itu. Ya. Kalau suatu hari sholat subuh berjamaah di masjidnya sudah seramai sholat Jumatnya, baru musuh Islam itu takut. Ya. Tapi kalau masih dua baris, ya, itu pun para lansia, misalkan, ya sampai kapanpun musuh Islam tidak akan pernah takut. Nah, sehingga kegiatan-kegiatan seperti ini kita dorong ke mana-mana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di luar itu Allah memberikan saya sebuah takdir, eh, satu sebagai arsitek pendidikannya, maka waktu kecil saya diajak almarhum ayah saya membangun masjid di Cigadung, Bandung, ikut belanja-belanja, dan akhirnya wasiat almarhum ayah saya adalah jangan berhenti membangun masjid. Maka sebelum jadi wali kota gubernur, saya memang dikenal sebagai arsitek yang membangun masjid. Coba tampilkan beberapa yang paling besar, mungkin Bapak Ibu lihat di kota Makassar, di pinggir laut, ada masjid 99 kubah, itu alhamdulillah juga hasil dari imajinasi yang saya berikan untuk warga Sulawesi Selatan. Kemudian, nah ini kalau Ibu Bapak ada waktu liburan ke Makassar, ini di pinggir laut. Nah ini adalah dakwah saya melalui infrastruktur sambil memimpin wilayah juga membangun banyak. Kemudian ada Masjid Raya Jawa Barat, coba tampilkan semuanya. Masjid Raya Jawa Barat yang sedang kami bangun juga insya Allah selesai di akhir tahun. Kemudian ada masjid di Palestina, ya, ada total lebih dari 30 masjid yang dibangun. Ini mudah-mudahan menjadi jariah saya. Kalau saya sudah tidak ada, ya insya Allah masjidnya tetap berdiri tegak untuk menjadi sebuah infrastruktur dakwah di Indonesia yang kita cintai ini. Dan kemudian kantor saya mendesain Masjid Raya di Sumatera Barat, dan semua selalu selesai. Yang paling menantang itu di Palestina, Bapak Ibu. Di Palestina ini kondisi pembangunan masjidnya sudah 80%, karena ada perang dengan Israel tertahan, dan masih butuh biaya juga sekitar 1 miliar lagi. Mudah-mudahan kalau ada yang tertarik bisa membantu via online di Aman Palestin, nama institusi mitranya, dan ada di kitabisa.com. Saya memang kalau mendesain masjid tidak selalu ada kubah, karena Islam tidak memberikan kewajiban masjid itu harus kubah, ya. Sebelum Islam lahir, gereja-gereja maupun rumah ibadah Dewa Romawi pun sudah berkubah. Jadi keliru kalau orang menyatakan kubah identik dengan masjid, ya. Itu hanya kesepakatan saja. Nah, Allah memberikan saya daya imajinasi untuk memberikan bentuk-bentuk yang belum pernah ada di dunia ini untuk kesakralan masjid. Nah, ini yang di Palestina. Ini masjid, Bapak Ibu, adalah masjid penghasil tahfiz Quran. Ribuan lulusannya di bom Israel 2014. Mereka sekarang sholatnya di tenda-tenda yang sementara. Nah, mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, akhir tahun ini juga selesai. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan eksistensi, nah ini yang di update-nya, ya. Terkait dengan eksistensi yang berikutnya, sudah cukup. Saya ucapkan terima kasih terkait Eril, ya. Saya sebagai orang tua memang sangat berat karena selama ini kami, mungkin kita masih menggunakan logika manusia, gitu ya. Logika manusia mengatakan siapa yang datang duluan pasti akan pergi juga duluan. Saya menggunakan logika itu karena saya lahir lebih dulu, maka logika mengatakan kalau meninggal dunia pasti saya juga lebih dulu.
Tapi ketetapan Allah tidak begitu. Ya, semua yang berjiwa pasti akan berpulang dan kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan pulang. Ya. Jadwal kita sudah ditetapkan, tapi itu rahasia Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ujian saya sebagai pemimpin adalah rasa adil, karena surga nerakanya pemimpin itu ada di bab adil. Pemimpin adil masuk surga duluan, pemimpin tidak adil juga tergelincir ke neraka terlebih dahulu. Nah, kalau sebagai orang tua, ujian terbesar kami adalah keikhlasan. Ya. Kalau tanpa keimanan, tanpa berpegang kepada tali ketakwaan, saya tidak sanggup melewati yang kami lewati kemarin, kira-kira begitu. Nah, pertanyaan semua orang adalah, apa amalan dari almarhum Ananda Eril yang menyebabkan jutaan orang itu mendoakan, ya, waktu wafatnya 40 kilometer kiri kanan orang mengiringi, bertasbih, bertakbir, sholawat. Saya juga sampai hari ini tidak bisa merumuskan dengan logika manusia bagaimana Ananda Eril yang tidak dikenal di saat hidupnya tapi justru dicintai, didoakan oleh jutaan orang di saat wafatnya. Di aplikasi media sosial saja tercatat 2,4 miliar view menonton dan menyimak apa yang Ananda Eril lakukan. Nah, akhirnya saya merenung, Pak Hasan, saya simpulkan ada 3 amalan anak saya. Makanya lahirlah puisi itu, ya, yang saya tulis atas nama Eril. Barang siapa ingin menjadi bunga indah di surga diiringi jutaan doa, maka tebarlah benih kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia saat masih di dunia. Jadi yang pertama, Eril itu ahli sedekah. Ya. Bersedekah itu tidak harus menunggu tua, bersedekah itu tidak harus menunggu kaya, bersedekah itu tidak harus menunggu berkuasa. Ya. Yang kedua, Eril itu ahli minta maaf, Bapak Ibu. Jadi dalam bersedekahnya pasti minta maaf dulu, kepada gelandangan pun dia gesturnya meminta maaf, ya, dengan tangan dilipat, untuk memastikan yang diberi tidak tersinggung dengan apa yang akan kita lakukan. Kadang-kadang anak-anak hari ini memberi kebaikan direkam-rekam, di konten-konten, sehingga banyak yang diberi itu malu dan tersinggung, ya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Ananda Eril itu adalah ahli berterima kasih. Ya. Jadi pernah suatu hari kami pulang umroh, mampir ke Spanyol, di sebuah kota di Sevilla, saya belanja sepatu, kemudian saya bilang, Eril, sok beli sepatu, aku papap satu, Eril satu. Nah, Eril memilih sepatu, kemudian saya traktir, tapi seminggu, 2 minggu, 3 minggu, saya lihat kok nggak dipakai sepatunya. Nah, ternyata saya baru tahu bahwa sepatu yang dibeli di Spanyol itu, dia hadiahkan buat satpam di SMA-nya, kira-kira begitu. Ya. Jadi ada satpam di Bandung, sepatunya paling mahal dari Spanyol. Itu karena dia berterima kasih selama dia waktu SMA, sepedanya suka dititipkan ke satpam itu. Ya, jadi dia berterima kasihnya dengan cara seperti itu. Kemudian ada puluhan cerita kebaikan Eril itu justru Pak Hasan munculnya setelah wafatnya, yang saya tidak tahu. Karena memang dia tidak pernah mengonten-ngontenkan kebaikannya lah, kira-kira begitu. Dari sesederhana ada kesaksian mahasiswa ITB sering melihat Eril menyeberangkan ibu-ibu lansia yang nggak bisa nyebrang, tapi tidak ingin ketahuan. Jadi caranya itu adalah Eril menjaga jarak dengan grup yang susah nyebrang, kemudian Eril ikut nyebrang sehingga melambatkan lalu lintas. Pada saat lalu lintas lambat,
grup lansia itu akhirnya bisa menyeberang dengan nyaman, terus si Erilnya balik lagi kira-kira begitu ya. Jadi dia membantu tanpa ingin ngasih tahu bahwa dia sedang membantu kira-kira begitu. Tapi temannya memonitor perilaku itu. Kemudian ini beberapa kesaksian saja. Saya kedatangan supir Grab Pak Hasan karena dia mau berterima kasih ke Eril. Saya bilang kenapa? Ya karena dia pernah dibantu Eril saat dikeroyok orang oleh preman-preman gitu ya. Jadi Eril lagi rewat, dia sedang dikeroyok oleh preman, Erilnya menolong. Pantesan dulu Eril itu babak belur Pak. Ya, saya tanya kenapa, ngakunya jatuh gitu. Padahal ternyata baru ketahuan bahwa babak belurnya itu karena menolong supir Grab yang dia tolong dan ikut kena pukul mungkin gara-gara seperti itu ya. Kemudian mungkin ada satu yang istimewa juga, ini testimoni di hari wafatnya. Ada ibu-ibu berpapasan dengan Eril di Rumah Sakit Cipto di Jakarta. Si ibunya nangis karena tidak punya uang untuk pengobatan anaknya. Berpapasan dengan Eril bertanya, singkat cerita akhirnya Eril mengeluarkan semua uang di sakunya, totalnya 700.000 kata si ibu itu, dan akhirnya anak bisa dirawat. Selang beberapa kemudian Eril ngasih nomor kontaknya, ya kalau ada apa-apa hubungi. Kemudian ternyata si anaknya meninggal dunia ya di Rumah Sakit Cipto Pak Hasan, dan ibunya bikin status di Facebook karena butuh ambulan membawa dari Jakarta ke Jawa Tengah. Kalau pakai ambulan yang disediakan harus bayar 3 juta ya. Dan baru beberapa saat status Facebooknya muncul, Eril mengontak lagi menurut si ibu itu, dan akhirnya menawarkan ambulan gratis dari Jakarta ke Jawa Tengah. Nah si ibu itu baru tahu ternyata anak itu ngakunya hanya namanya Eril, mahasiswa ITB kira-kira begitu ya. Dia baru tahu bahwa dia ternyata anak gubernur. Jadi Bapak Ibu, dari yang tadinya saya betul-betul sangat sedih, ya, saya mengubah sikap saya dari sangat sedih menjadi sangat bahagia. Kenapa? Karena tadi yang terbaik itu bukan saat kita hidup, melihat yang terbaik itu adalah saat kita pulang. Nah mudah-mudahan kalau suatu hari kita pulang, mudah-mudahan jutaan orang, ribuan orang, ratusan orang mendoakan, karena 40 orang saja mensolat jenazahkan kita, syaratnya kita insya Allah selamat di alam kubur, kira-kira begitu. Nah, kebetulan Eril itu kami ini punya makam pribadi, ya, yang tadinya pakai logika dunia, Pak Hasan, si makam itu mau saya duluan, kira-kira begitu tadi ya. Tapi ternyata Eril yang menempati dulu, di sebelahnya ada masjid, ya, yang sudah setengah jadi, belum punya nama, tapi karena Ananda Eril berpulang duluan, akhirnya saya dedikasikan namanya menjadi Masjid Al-Mumtaz. Coba ditampilkan. Jadi Masjid Al-Mumtaz ini, insya Allah, kami coba selesaikan sesuai rezeki dari Allahnya, entah kapan, tapi secepatnya. Mudah-mudahan, karena sampai sekarang setiap akhir pekan 1.000-2.000 orang tuh masih berziarah, saya juga bingung ya, sehingga akhirnya kami percepat fasilitas di sana. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi itu. Dan yang paling terharu Pak Hasan ya, sewaktu kami masih menunggu ditemukannya jenazah Eril itu, saya berdoa dengan anak-anak yatim Pak. Ya, setiap hari dari berbagai panti asuhan yang berbeda. Ya. Nah, suatu hari dan setiap sehabis doa dengan anak-anak yatim, kami beri bekal, ya, kami beri uang, kami beri sembako. Nah, yang bikin terharu itu kepala panti asuhannya lapor ke istri saya, Bu Cinta, katanya, ini anak-anak yatim habis berdoa,
dia belanja Pak ke supermarket, membelanjakan uang dari amplop yang diberi oleh kami. Tapi nggak dia habiskan semua Pak. Jadi dia hanya belanjakan setengahnya, kemudian setengahnya oleh anak-anak yatim itu dikumpulkan lagi dan bilang ke kepala panti asuhannya untuk disedekahkan lagi katanya kepada mereka yang lebih membutuhkan. Coba Bapak Ibu ya, padahal si anak yatim itu sudah kelompok paling bawah yang kami bantu, masih karena mereka bilang mereka ingin meniru, mohon maaf, meniru jejak Eril, si anak-anak yatim pun masih tidak menghabiskan haknya, menyisihkan uang yang diberi itu dikumpulkan untuk diberikan lagi ke mereka yang lebih membutuhkan. Jadi itulah cerita terbaik dari anak saya adalah memberi inspirasi buat anak muda. Ada yang nggak jadi bunuh diri, Pak Hasan. Yang tadinya anak-anak muda ini ada yang mau bunuh diri, bikin testimoni. Oh ternyata kalau anak pulang duluan, meninggal duluan, orang tua begitu kesedihan sehingga saya yang gampang patah ini mau semangat lagi ya. Kemudian Eril menginspirasi anak-anak muda untuk mengorganisasikan kebaikan, menginspirasi orang tua untuk lebih dekat dengan anaknya kan. Ada seorang ibu menteri, Bapak Ibu, yang gara-gara cerita Eril dia beli tiket ke Inggris hanya untuk memeluk anaknya yang selama ini mungkin jarang komunikasi ya. Nah jadi itulah ya. Dan puncaknya adalah makam Eril diziarahi oleh Habib Lutfi bin Yahya, bin Yahya. Sehingga saya meyakini bahwa anak ini memang menjadi inspirasi untuk kita semua. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, berbagai cerita kehidupan saya ini menyertai perjalanan saya tidak gimana ya, dalam menjalani hidup itu mengalir saja, di mana Allah takdirkan saya anfa'uhum linnas, bermanfaat. Ya. Kan suka ada yang bertanya, Pak Ridwan 2024 gimana? Ya wallahu alam. Ya. Apapun yang Allah berikan panggung kehidupan, saya sama saja menjadi yang terbaik yang bisa saya lakukan sebagai manusia. Tetap dengan dasar keislaman yang 3 tadi, niat ibadah, hidup sementara, memberikan manfaat seluas-luasnya, sehingga dengan konsep itu hidup ini tenang Pak, hidup ini mengalir, memberikan manfaat. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin boleh tanya jawab jika ada, tapi intinya itulah yang saya jalani menggunakan kekuasaan sebagai alat dakwah, ya, kemudian mengasuh dan membesarkan anak dengan nilai-nilai keislaman, tidak hanya hablum minallahnya, kami memang di keluarga menguatkan hablum minannasnya melalui sedekah, melalui kebaikan, dan Eril memberikan pelajaran, hasilnya dipanen di saat kita pulang dengan berbagai kecintaan. Sudah ada 3 buku diterbitkan oleh orang-orang yang kami tidak kenal tapi tersentuh oleh cerita Eril. Ada ratusan puisi, ada puluhan karya, ya, dan macam-macamnya. Jadi saya sangat bangga tentunya memiliki almarhum anak saya. Mudah-mudahan keturunan Bapak Ibu juga Allah muliakan dalam hidupnya dan Allah muliakan juga dalam wafatnya. Saya kira mungkin pengantar dari saya itu, saya kembalikan ke Pak Hasan. Jika ada tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Kang Emil, saya tidak tahu, nggak ngerti lagi mau menyampaikan apa. Betul-betul sangat mengena, sangat bernas dan sekaligus sangat mengharukan, terutama pada bagian Kang Emil menceritakan keteladanan yang dihadirkan oleh almarhum Ananda Eril ya, bahwa bagaimana setelah tiada pun
Eril tetap menyampaikan dakwahnya, maka benarlah yang disampaikan oleh Rasulullah, kafabil mauti wa'idhah, bahwa cukuplah kematian itu menjadi nasihat dan pembelajaran bagi kita semuanya. Semoga Allah berikan pembelajaran yang luar biasa bagi kita semuanya. Nah, Kang Emil, saya sudah diberitahu memang dari protokol bahwa jam 7.30 Kang Emil sudah harus meninggalkan forum ini dikarenakan ada tugas berikutnya. Namun, terima kasih atas kesempatan menyampaikan pertanyaan yang diberikan. Banyak sekali saya yakin akan menyampaikan pertanyaannya. Nah, sehingga pertama kami berikan kesempatan kepada Bapak Miranti Abidin, setelah itu kepada Profesor Suharyadi. Pertama kepada Ibu Miranti Abidin kami persilakan. Tolong di-unmute audionya Ibu. Tolong di-unmute Bu Miranti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Emil, alhamdulillah bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Kang Emil pada hari ini. Izinkan saya menggunakan Kang Emil. Kita tetanggaan loh Pak di ITB. Arsitektur dan seni rupa itu tetangga kami, biologi dan geodesi. Ya, gini Kang Emil. Jadi apa namanya? Pertama tentunya saya juga duka cita dengan kita semua kehilangan almarhum putra Anda tercinta begitu ya. Tapi kita banyak belajar dari Eril ini. Dengan segala hal yang apa yang Bapak sampaikan sekarang itu betul jadi pembelajaran buat kita semua, juga untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami. Terima kasih untuk itu Pak. Nah, satu hal memang kami juga di bawah itu bergerak di beberapa program, terutama dalam kaitan ini Pak, di daerah Cianjur Selatan itu, daerah miskin di sana itu sudah lama sekali terjadi suatu program kristenisasi. Dan desa-desa itu permulaan mereka dengan masalah ekonomi, iming-iming ekonomi dan sebagainya ya, mereka dijamin 6 bulan akan dijamin dengan supermi misalnya. Tapi kemudian mereka mulai masuk kepada program kepala desa Pak. Jadi di sana itu kepala-kepala desanya itu banyak yang Kristen, dan ternyata dari gerakan-gerakannya itu betul-betul membuat supaya penduduk di sana itu masuk ke dalam agama Kristen. Nah, ini suatu hal yang terus terang saya kebetulan juga bersama dengan Ibu Nurdiati Akma. Beliau adalah seorang tokoh Majelis Ulama Indonesia dan ketua umum dari Forsap, Forum Silaturahmi Antar Pengajian. Kami berusaha untuk bagaimana menyadarkan ibu-ibunya Pak. Jadi ibu-ibu yang kami dekati gitu, untuk bagaimana mereka kita insyafkan bahwa ini bahaya kalau sampai mereka berpindah gitu loh, dan rugi mereka bagaimana untuk itu. Nah, mungkin juga dengan program Pak Emil, kami berhasil di pengangkatan kepala desa yang kemarin, kami berhasil menggolkan bahwa itu adalah tokoh Islam yang maju dan menang begitu. Tapi ini masih ada beberapa desa yang lain. Saya mungkin kalau ada kesempatan pada Pak Emil, mungkin bersama dengan Ibu Nurdiati Akma dari tokoh MUI dan juga Ketua Umum Forsap Indonesia ini, untuk kita melihat bagaimana untuk masuk ke dalam juga, mungkin melalui ibu-ibu ini juga gitu Pak. Nah, ini satu hal yang memang masih sangat memprihatinkan, sangat miskin di sana itu. Dan hal kedua, mungkin ini juga bukan daerah Pak Emil, ini di daerah Banten. Saya juga aktif di pendidikan anak usia dini, Pak, terutama untuk membantu anak-anak di daerah kumuh ya, daerah-daerah yang terkebelakang juga, karena mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan usia dini, karena itu adalah golden age di mana intelektual dan kreativitas sangat-sangat dapat diangkat dalam usia itu. Nah, di sana Pak, kami kebetulan juga dekat dengan masyarakat di sana melalui sekolah-sekolah PAUD ini. Nah, mereka itu didekati oleh para taipan begitu Pak, yang memang banyaknya dalam bidang properti. Itu untuk bagaimana mereka mendekati pemilik tanah ya di daerah pantai khususnya. Pemilik tanah untuk kemudian mereka bayar di depan dan silahkan Anda pakai ini tanahnya. Kami tidak akan pakai, silahkan pakai gitu. Tapi kemudian 1 tahun 2 tahun kemudian mereka ambil gitu, dan sekarang sudah mulai meluas gitu Pak. Nah, ini saya tidak tahu di Jawa Barat, mungkin juga hal yang sama terjadi, dan terutama daerah pantai yang kelihatan betul-betul diincar begitu Pak. Nah, jadi ini memang terjadi itu perang itu di bawah itu seperti itu Pak. Jadi Pak Emil, ini satu hal yang sangat saya apresiasi dengan program Bapak yang baik sekali ini, dan mungkin juga ini juga salah satu hal yang menyebabkan kemarin kepala desa itu bisa menang ya, orang Islamnya begitu, tokoh Islamnya di sana juga mungkin dari hasil dari Pak Emil juga ya, dan kami memang banyak saya membantu mendukung gitu program itu dan membantu ibu-ibu di sana gitu untuk bagaimana mereka itu mengitukan suami-suami mereka untuk memilih Islam gitu dalam hal itu. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan oke, kepada Kang Emil kami persilakan. Ya,
Ibu Meranti, salam hormat dari saya. Saya sangat terharu dengan semangatnya Bu, karena hidup ini tadi persis Ibu melakukan yang disyariatkan, memberi manfaat dan tidak terbatas oleh usia atau seperti apapun. Karena memberikan kebaikan itu kan ada minimal 4 cara. Bisa memberikan waktu, bisa bermanfaat dengan tenaga, menjadi sukarelawan, bisa memberi manfaat dengan ilmu, seperti Pak Hasan lakukan, bisa manfaat dengan harta, bersedekah, dan lain sebagainya. Ya. Nah, membangun peradaban yang Islami ini bukan tugas umaro saja, kira-kira begitu. Bukan tugas ulama saja. Setiap kita yang bertakwa itu harus melakukan semua yang tadi Ibu sampaikan tadi. Jadi mari kerjasamakan dengan sebaik-baiknya. Nanti mungkin ada yang mengontak ya Bu, bagaimana mensinkronkannya. Tapi sebagai pemimpin saya sudah berhasil melobi pemerintah pusat sehingga Jawa Barat Selatan yang terbelakang ini akan mendapatkan perhatian yang lebih luar biasa. Saya kasih tahu kenapa Pak Hasan, Bu Meranti ya. Jadi Jawa Barat itu dari tengah ke utara tanahnya datar Bu. Ya, sehingga peradaban manusia yang 50 juta itu berkumpulnya di situ karena mengolah tanah menjadi rezekinya itu lebih mudah. Dari Jawa Barat tengah ke selatan tanahnya itu curam Bu. Sehingga tidak banyak manusia-manusia bisa berperadaban di sana. Itulah kenapa wilayahnya luas, manusianya tidak banyak dan berjauhan, sehingga secara infrastruktur sangat berat dan sebagainya. Tapi itu tantangan. Nah, alhamdulillah akhirnya berkat perjuangan tahun lalu saya mendapatkan Perpres peraturan presiden untuk percepatan Jawa Barat Selatan dan nilainya itu 180 triliun Bu. Ya. Nah, 180 triliun ini insya Allah tadi menguatkan pendidikan, menguatkan infrastruktur, ekonomi, dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan dengan kombinasi ya Bu, kombinasi inisiatif-inisiatif masyarakat seperti Ibu dan program yang sistematis, terstruktur dari kami, maka kesejahteraan tidak menjadi alasan pemurtadan lagi, karena semua bergerak bersama-sama. Ya. Tapi dalam jangka pendek tentunya mari kita sinkronkan hal-hal yang bisa kita lakukan. Saya kira itu, Ibu, dan saya doakan Ibu tetap istiqomah, Bu. Amin. Ada pepatah mengatakan istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Terima kasih. Pak, pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Masalah. Baik Kang Emil, terima kasih Kang Emil. Saya pun sudah diingatkan oleh rekan protokoler jam 7:30 Kang Emil sudah harus leave dari forum ini. Dalam waktu yang sempit ini kepada Prof. Saradi kami persilakan. Terima kasih Pak Asirudin. Kang Emil yang kita muliakan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah 128 masih mengikuti apa yang disampaikan Kang Emil. Sayangnya waktunya sangat terbatas Kang Emil ya. Kalau enggak itu banyak yang akan merespon apa yang disampaikan Kang Emil tadi. Saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa inilah pemimpin yang betul-betul jadi idaman masyarakat ya. Jadi bagaimana dia bisa melaksanakan 3 hal yang tadi disebutkan. Jabatan adalah ibadah, jabatannya sementara, jangan sombong, dan kemudian harus memberi manfaat bagi orang lain. Itu betul-betul diterjemahkan dalam langkah-langkah nyata, sebagaimana diuraikan dalam uraian yang sangat singkat saja, itu sudah luar biasa sekali. Dan kita semua berduka dengan wafatnya Ananda Eril. Tentu semuanya berduka dan mengikuti semua perkembangannya dengan sangat luar biasa ya. Tapi itu semua memang seperti Kang Emil tadi sampaikan, sudah menerima, dan Allah memanggil Ananda Eril tepat pada waktunya saya kira. Dan sekali lagi selamat masih menerus perjuangan Kang Emil. Insya Allah walaupun tadi di 2024 ibarat ikut mengalir saja,
Tapi alirannya mudah-mudahan sampai ke sana, karena kita butuh pemimpin-pemimpin di Indonesia dengan apa yang telah Kang Emil laksanakan di Jawa Barat, mudah-mudahan menyeluruh ke Indonesia. Itu Pak, sekarang waktunya sangat mepet. Insya Allah kapan-kapan kita bisa berjumpa langsung, walaupun kami sempat ikut waktu itu ke rumah Kang Emil bersama beberapa teman NBO untuk ikut mendoakan Ananda Eril. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Prof. Terima kasih kepada Pak Kang Emil yang bersilakan. Suharyadi atas doanya. Hidup ini kan harus tawakal ya. Tawakal itu 50% ikhtiar Pak, 50% doa. Dan itulah rumus keseharian. Semua ada ikhtiar, tapi ikhtiar tanpa doa juga tidak sempurna. Urusan takdir demokrasi ini memang saya ikhtiarkan, tapi juga tidak gimana-gimana Pak. Ya, saya ini kan bukan pengangguran gitu, bukan masuk jadi pejabat untuk cari nafkah dan lain sebagainya, sudah Allah cukupkan. Nah, walaupun dalam demokrasi itu ada sisi lemahnya, demokrasi ini kan tidak selalu memilih orang yang berkompeten. Kadang-kadang demokrasi ini juga memilih orang yang disukai gitulah ya. Disukai tapi tidak kompeten juga banyak yang jadi pemimpin. Sehingga kita harus watawasau bil haq watawasau bisob, karena pemilih yang emosional itu masih lebih banyak daripada pemilih yang rasional. Nah, makanya kita doakan bangsa ini selalu damai ya, apapun pilihannya, karena saya itu paling khawatir cuma satu, Pak Suharyadi, Pak Hasan dan seluruh hadirin, kita ini mudah bertengkar ya. Hari ini kita ini mudah bertengkar. Beda pilihan pilpresnya sampai hari ini masih bertengkar. Beda pilihan sepak bola, 40 anak muda mati Pak, sia-sia oleh perbedaan kesukaan terhadap klub sepak bola misalkan ya. Perbedaan ormas Islam saja itu bisa juga bikin perpecahan. Organisasi pemuda KNPI misalkan, itu kepengurusannya ada 4 Pak ya. Saking tidak mau bersatunya. Makanya himbauan saya, mari mumpung ini dalam rangka juga kemerdekaan, jauhi pertengkaran, kurangi pertengkaran. Kalau ada perbedaan, jadikan perbedaan sebagai rahmat, sebagai kekayaan. Jangan melihat perbedaan sebagai sumber kebencian, karena dari kebencian ujungnya adalah perpecahan. Ada negara sudah bangkrut Pak, namanya Sri Lanka. Ada negara yang Allah cabut nikmat berbangsa bernegaranya, Ukraina dan Palestina juga belum selesai-selesai. Ada bangsa yang bubar jalan seperti Yugoslavia. Ya. Nah, jadi saya berharap mari jaga keindonesiaan kita, ya, mencari persamaan dari perbedaan, kurangi pertengkaran, perbanyak watawasau bil haq watawasau bisob seperti ini. Insya Allah ya, negeri ini sekarang ranking 16 ekonominya Bapak Ibu di dunia. 10 tahun lagi cucu Ibu hidup di Indonesia yang ranking 10, dan 2045 saya doakan panjang umur, 23 tahun lagi kita ada di ranking 4 sebagai negara adidaya. Bayangkan kalau kita sudah maju, Islami pula gitu ya, negerinya indah, tidak ada alasan untuk berkata fabi ai ala irabbikum matukadziban, wahai warga Indonesia, kira-kira begitu. Saya kira itu, karena saya ada rapat dengan Pak Presiden terkait ekonomi, mungkin di lain waktu saya sempatkan lagi dengan topik-topik yang lain, tapi saya kira ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan 1-2 menjadi hikmah dan bermanfaat untuk kita semua. Hatur nuhun, saya kembalikan ke Pak Hasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Emil atas kehadiran dan pencerahan yang luar biasa yang diberikan pada hari ini. Dan Bapak Ibu sekalian, walaupun kita merasa bahwa sangat singkat sekali waktunya, namun luar biasa. Kalau bukan karena ketetapan dan izin Allah, tidak akan mungkin kita bisa mendapatkan kehadiran Kang Emil dan menyampaikan kebernasan melalui apa yang beliau tuturkan pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Kang Emil benar-benar memberikan kesan mendalam bagi kita semuanya, dan terutama dari apa yang beliau ceritakan mengenai bahwa bagaimana Allah telah memberikan kemuliaan kepada Ananda Eril, dan bahwa bagaimana dalam keadaan setelah kembali kepada Allah, justru Allah bukakan pintu seluas-luasnya bagi almarhum
almarhum untuk menyampaikan pesan-pesan tauhid dan pesan dakwah serta membangun karakter anak bangsa ini. Terima kasih Kang Emil, semoga Kang Emil diberikan nikmat sehat walafiat selalu dalam bimbingan Allah, dan semoga amanah yang diberikan kepada Kang Emil untuk menjadi pemimpin dan gubernur Jawa Barat ini semoga Allah perluas lagi sehingga mudah-mudahan menjadikan pintu keberkahan pula bagi masyarakat bangsa dan negara kita tercinta ini. Mohon maaf lahir dan batin apabila ada kekurangannya, dan kami berharap sekali Kang Emil pada waktu yang lowong lainnya Kang Emil bisa hadir lagi nanti di dalam forum ini. Dan saya pun mohon izin menyampaikan salam dari ibu-ibu, mengharapkan juga kalau seandainya istri Kang Emil bisa, Ibu Cinta bisa hadir pula untuk sharing, berbagi makna dan bersilaturahim dengan para peserta dalam forum ngaji bareng online ini. Demikian Kang Emil. Kami persilakan apabila Kang Emil memang untuk melaksanakan tugasnya pada pagi hari ini. Sampai jumpa lagi Kang Emil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahagia dan syukur sekali kita kepada Allah bahwa pada akhirnya pada tanggal 18 Agustus 2022 ini Kang Emil bisa hadir di dalam forum ngaji bareng online ini, dan semoga Allah berikan keberkahan kepada beliau. Dan selanjutnya bersama-sama kita tentunya mengakhiri acara ini dengan kita mengikuti dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Taslim. Namun sebelum itu semoga apa yang disampaikan oleh Kang Emil tadi itu terutama mengenai 3 kebiasaan yang telah dilakukan oleh almarhum Ananda Eril, yaitu beliau sebagai ahli sedekah, dan betapa tadi boleh jadi Bapak Ibu sekalian kita sudah terbiasa melaksanakan sedekah ini. Namun tadi Kang Emil menyampaikan bahwa kebiasaan almarhum ini adalah dengan tidak mempublikasikan atas apa yang ia lakukan dalam bentuk sedekah itu. Dan bagaimana berusaha almarhum ini menjaga marwah daripada orang-orang yang telah dibantunya agar tidak kehilangan kehormatannya dengan mempublikasikan atas apa yang diberikan kepada mereka. Dan kemudian mengajarkan kesantunan luar biasa meskipun kepada orang yang akan diberikan sedekah, maka almarhum menyampaikan permohonan maafnya, jangan sampai nanti dengan apa yang diberikan itu menyakiti atau menyinggung perasaan daripada yang menerima. Dan kemudian beliau adalah seorang yang ahli berterima kasih kepada siapapun, dan tentunya kita meyakini bahwa hal ini didapati oleh beliau adalah merupakan bimbingan dan tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan terutama dari apa yang telah dicontoh dan diteladankan oleh orang tuanya. Semoga Allah berikan kebahagiaan dalam kehidupan di alam kuburnya sampai nanti Allah bangkitkan di jannahnya untuk Ananda Eril, dan semoga kita semuanya dapat mengambil nilai hikmah yang telah disampaikan. Dan termasuk tadi ada 6 hal yang disampaikan oleh Kang Emil terkait dengan kegiatan kita di dalam melaksanakan kegiatan ngaji bareng online ini. Semoga melalui apa yang beliau sampaikan dengan 6 tahapan, bahwa kita tidak hanya bertilawah tetapi kita berupaya meningkatkan dengan tafhim, yaitu memahami atas apa yang kita baca, dan kemudian bagaimana kita dapat melaksanakan dengan tanfiz dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kemudian bagaimana pula kita berikhtiar untuk mencoba menghafalkan Al-Quran ini. Kalaupun toh titik 30 juz, mungkin juz 30. Kalaupun tidak juga mungkin boleh jadi surah-surah pendeknya. Dan kemudian taklim mengajarkan atas apa yang kita bisa. Dan terakhir adalah bagaimana menjadikan segala sesuatu yang kita dapat dalam Al-Quran ini sebagai pedoman di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah materi yang disajikan di dalam pertemuan hari ini didokumentasikan dan akan disampaikan juga kepada Bapak dan Ibu, dan slide-slide yang telah beliau sampaikan telah pula kami distribusikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Dan selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Taslim kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la khawla wa la quwata illa billah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, Prof. Suharyadi, Umi Ranti, dan Pak Emil yang sudah pamitan. Kita menerima wasiat, wejangan, mau idoh hari ini begitu hebatnya. Nah, mudah-mudahan kalau boleh ini Pak Hasan, waktunya juga masih, ini saya sedikit menambahkan satu aja. Sedekah yang tidak pernah diketahui oleh orang yang menerima, yaitu sedekah doa. Marilah kita doakan saudara kita, sahabat kita, terutama tetangga kita,
Coba setiap kita mohon ampun, itu biasanya kita menyebut muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, al-ahya, wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, kita doakan semoga dapat ampunan. Namun ketika kita memohon rizki, ya Allah berikan aku rizki yang halal, yang baik, yang luas, wasi'an, kathiron, mubarokan, disebut semuanya. Sisipkan di situ. Begitu juga tetanggaku ya Allah. Begitu juga saudara-saudaraku ya Allah. Seandainya mereka dapat rizki karena doa kita. Ditingkatkan lagi ketika kita minta hidayah, petunjuk untuk anak-anak cucu kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Doakan juga, ya Allah, begitu juga anak-anaknya saudaraku, anak-anak tetanggaku, ya Allah, Engkau berikan hidayah. Coba kalau mereka yang tadinya bandel dapat hidayah karena doa kita, aduh bukan main itu. Nah, mudah-mudahan ini yang bisa kita ingat-ingat untuk kemerdekaan ini. Ketika anak kita mungkin soleh, tapi sekeliling tetangga kita anaknya bandel, mungkin anak kita ikut bandel, cucu kita ikut bandel. Tapi kita doakan, mungkin anak cucu kita bandel, tapi seluruh tetangga karena doa kita menjadi soleh-solehah, akhirnya anak cucu kita yang bandel ikut soleh. Ya, marilah kita tetap memohon. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan hamidi, hamdan naimi, hamdan syakiri, hamdan yuwafiqu fil mazid. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi karim wa adimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsan ila yaumil. Ya Allah, ya Wahhab, ya Razzaq. Duhai Rabb kami, Engkau yang melimpahkan karunia nikmat hidayahmu, nikmat ilmu kepada kami, ya Fatah, ya Alim. Engkau berikan kami, ya Allah, ilmu dari Al-Quranul Karim, ilmu dari kalammu. Setiap hari kami mengaji dan mengkaji yang dibimbing oleh Bapak Ustadz Hasanuddin Thayyib di NBU ini, ya Allah. Engkau berikan kami semuanya ilmu yang bermanfaat untuk kami, untuk saudara-saudara kami, untuk tetangga kami, untuk bangsa negeri kami tercinta ini, ya Rabb. Begitu pula, ya Allah, Engkau berikan keberkahan, rizki yang Engkau berikan kepada kami, bermanfaat berkah untuk kami, untuk keluarga kami, untuk saudara kami. Berkah bermanfaat untuk masyarakat kami, untuk bangsa negeri tercinta ini, ya Rabb. Ya Allah, ya kami, ya Hadi, ya Rasid. Hanya Engkau, ya Allah, yang mampu membukakan hati dan pikiran kami. Engkau berikan kami kecerdasan, Engkau berikan kami ilmu, Engkau berikan kami hidayah. Tunjukkan kami, ya Allah, ya Nur. Engkau berikan pencerahan di dalam hati dan pikiran kami. Ishrah bihi sudurana wa nawwir bihi qulubana wa yassir bihi umurana. Hanya Engkau, ya Allah, yang mampu membimbing kami. Engkau tuntun langkah kami menuju jalan yang Engkau ridhoi. Hanya Engkau, ya Rabb, yang mampu memberikan ketenangan, kedamaian, ketenteraman hati kami. Hanya Engkau, ya Rabb, ya Hafidh, ya Mukid. Engkau yang mampu menjaga, memelihara kedamaian, ketenteraman rumah tangga kami. Hanya Engkau, ya Rabb, yang mampu menjaga kedamaian, ketenteraman negeri tercinta ini. Menjadikan baldatun thayyibatu warrabbul ghafur. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Berbakti kepada orang tua, berbakti kepada nusa dan bangsa, karena taatnya kepadamu dan taat kepada Rasulmu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satukan hati kami, ya Allah, menjadi umat wahidah yang satu padu, penuh kasih sayang karena Rahman Rahimmu. Peduli kepada sesama untuk saling tolong menolong, amal ma'ruf nahi mungkar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz Hasanuddin, semuanya Prof. Suharyadi, semuanya jamaah NBO. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustaz Taslim atas doa yang dihantarkan pada pagi hari ini. Semoga menjadi doa yang Allah ijabahkan untuk kita semuanya. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dengan berakhirnya doa pada pagi hari ini, maka berakhir pula acara ngaji bareng online dan acara beranda kita. Namun hari masih menunjukkan jam 7.44. Kami masih memberikan ruang apabila ada di antara Bapak dan Ibu boleh jadi ingin menyampaikan sharingnya ataupun ingin berbagi kesan, apakah terkait dengan makna kemerdekaan, ataukah boleh jadi kesan-kesan apa yang didapati dari apa yang disampaikan oleh Pak Kang Emil pada pagi hari ini. Kami akan memberikan ruang. Dan saya melihat dari keseriusan beliau, saya ingin memberikan kesempatan pertama kepada Pak Rudi Rajab nih. Silakan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, Ya, kelihatan aja kok gambar saya. Ya. Nggak pakai topi putih barangkali ya. Ya, jelas Ya. Terlihat. Yang saya hormati Pak Hasan, Pak Suharyadi, dan juga jamaah NBO yang kami cintai. Ini hanya untuk tambahan apa yang terfikir dalam diri saya dan diri kita semua mungkin ya, memaknai kemerdekaan. Ternyata Pak Hasan, tidak bisa kita hanya tinggal berbangku tangan, menikmati masa pensiun bersama anak cucu, yang alhamdulillah kalau diberikan kelebihan Allah, bisa juga memberikan sedekah. Tapi ternyata banyak sekali hal yang masih harus dilakukan. Pak Martiono kemarin mengingatkan kita masih harus tetap berjuang, seberapapun sisa usia kita. Pak Ibong memberikan motivasi. Sekarang ini namanya motivator Pak Ibong. Saya nggak mau lagi bilang provokator. Provokator sudah cukup. Sekarang Pak Ibong menjadi motivator kita bersama. Nah, hari ini kita mendapatkan pencerahan yang sangat indah. Sangat indah dari seorang profesional, sangat islami, kehidupannya menjadi contoh kehidupan keluarga dan kehidupan berkarier sebagai profesional dan juga sebagai ilmuwan. Beliau sebagai arsitek yang handal dan tidak menjadi masalah di mana posisinya, tapi tetap melakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan dan dalam agama. Nah, ini kriteria-kriteria ini kelihatannya yang sangat-sangat mengilhami kita semua, yaitu 3 hal yang menjadi fondasi kehidupan, kemudian untuk memuliakan Al-Quran, kemudian subuh berjamaah itu bisa mengalahkan pengaruh-pengaruh yang lain ataupun kewibawaan Islam akan terangkat dengan maghrib mengaji dan subuh berjamaah. Dan jangan berhenti membangun masjid. Jadi membangun bukan hanya dari sisi materi, dari sisi waktu, sisi jabatan, sisi kesempatan yang ada, sisi nikmat kesehatan yang berikan Allah. Saya bisa merasakan kalau kita sudah sakit, Pak, apapun hanya terpulang kepada kita sendiri. Masya Allah. Dan kepada keluarga terdekat dengan kita. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kita kembali. Semua teman, semua tetangga, keluarga yang disebut oleh Pak Taslim tadi, mengharapkan kita semua sehat. Dan itu semua adalah doa, Pak. Alhamdulillah Pak Taslim mengingatkan kita juga bahwa doa kita yang diikuti oleh jamaah ini, saya catat tadi 758, Pak. Alhamdulillah, Masya Allah, 758. Kita dengan 758 ini, kita mendapatkan apa yang tidak pernah kita harapkan, tidak pernah kita mimpikan barangkali, didoakan oleh 758 dan juga keluarganya. Jadi Pak Ibong sudah menyebutkan dalam WA-nya tadi malam, yang mengatakan kita ini benar-benar menjadi keluarga besar, keluarga yang bahagia. Saya merasa kami juga sudah menjadi bagian dari keluarga besar itu, Pak. Jadi keluarga besar ini namanya keluarga. Kita memahami, mengerti, bisa menerima apapun masalah yang dihadapi oleh keluarga kita yang lain. Dan ini
adalah sesuatu chemistry yang tersambungkan. Kita tidak hanya melakukan itu sebagai katalis mempercepat proses, tapi tidak ikut berproses. Kita semua ikut berproses. Kita semua larut di dalamnya. Kita semua sedih mendengarkan cerita Pak Emil, tapi juga sekaligus bangga. As if bahwa Ananda Eril itu juga adalah anak kita sendiri. Bisa kita bayangkan, kita mendoakan anak kita sendiri didoakan anak cucu kita oleh keluarga besar NBO. Dan insya Allah kalau ini diviralkan atau masuk menjadi, tadi Kang Emil menyebutkan 2,4 miliar sudah yang mengakses kepada peristiwa Ananda Eril. Nah, kalau ini menjadikan sesuatu yang kita kembangkan dalam diri kita sendiri, semakin terasa, semakin kecil kita. Apakah kita sudah menjadi ahli ibadah? Apakah kita masih ingin publish dengan ahli ibadah itu? Apakah kita sudah menjadi ahli sedekah? Apakah kita masih ingin publish dengan sebagai ahli sedekah? Ingin disebut-sebut oleh orang lain, ingin disebut-sebut sama saudara kita sendiri? Dan apakah kita sudah menjadi ahli berterima kasih? Ahli berterima kasih itu mendahului berterima kasih dan mendahului minta maaf. Kalau ahli minta maaf itu barangkali bisa setiap saat kita sampaikan. Tapi kalau minta maaf dengan hati, orang Sunda bilang jeng hate, atau ahli berterima kasih dengan hati, ini semua hanya bisa datang dengan dilatih, Pak. Dengan tadi yang disampaikan oleh Kang Emil, istiqomah. Memang istiqomah ini ternyata bagian yang paling sulit dalam kehidupan kita. Apalagi kalau kita sudah diberikan istighraj, kesenangan-kesenangan. Dan ini paling tidak ini mengingatkan kita, Pak. Setiap pagi diingatkan Pak Hasan. Terima kasih Pak Hasan. Terima kasih juga semua jamaah yang lain yang saling mengingatkan. Kita tidak bisa lain yang kita lakukan tapi mengisi kehidupan, akhir kehidupan kita ini dengan yang terbaik. Karena ini juga nanti akan diikuti oleh anak cucu kita. Dan tadi Pak Taslim bilang, tetangga kita, keluarga kecil kita di NBO, keluarga besar kita di dalam bangsa dan negara yang Islami. Saya banyak sebenarnya ingin menyampaikan apa yang menjadi unek-unek, tapi semua sudah terangkum di dalam kata-kata yang sangat indah dari Kang Emil, yang tentunya itu sudah mewakili kita semua, apa yang dirasakan oleh seorang yang mempunyai anak yang tidak pernah terpikir sebelumnya bahwa anak ini akan menjadi tempat kita belajar. Amin. Saya kira itu saja Pak yang saya ingin sampaikan. Dan sekali lagi terima kasih Pak Hasan bisa menghadirkan Kang Emil, perjuangan yang tidak mudah. Dan Pak Syarif, terima kasih sekali lagi Pak Syarif. Pak Syarif selalu berbagi apapun namanya untuk kita. Bukan hanya Pak Ahmad Syarif ini sebagai ayah mertua dari Kang Emil, tapi Pak Ahmad Syarif ini juga senior kita semua, panutan kita semua, yang tidak pernah berhenti untuk menyumbangkan waktu, pikiran, energi, dan apapun untuk bangsa dan negara yang kita cintai. Amin. Terima kasih Pak Ahmad Syarif, dan juga kepada Pak Hasan, Pak Suharyadi, Pak Taslim, dan semua kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi Rajab atas penyampaiannya yang sangat apik dengan pesan-pesannya. Semoga Pak Rudi segera sehat walafiat kembali Pak Rudi dan segera negatif dari COVID. Amin, amin. Nah, Pak Ibu yang dirahmati Allah, tentunya kita menyampaikan terima kasih juga ya kepada Pak Ahmad Syarif yang telah mengikhtiarkan sehingga Kang Emil atas izin Allah bisa hadir di dalam forum ini.
Nah, Kang Emil, walaupun sangat singkat, namun kita merasakan bahagia sekali atas kehadiran beliau. Nah, boleh jadi Kang Emil, boleh jadi Pak Ahmad Syarif bisa bercerita di mata Pak Ahmad Syarif bagaimana sesungguhnya sosok kehidupan Kang Emil di dalam melaksanakan amanahnya sebagai gubernur Jawa Barat, sebagai kepala keluarga, sebagai menantu, dan juga bagaimana kesan lainnya yang semoga bermanfaat pula bagi kita apabila kita mengetahuinya. Silakan Pak Syarif, tolong di-unmute audionya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan, Pak Profesor Suharyadi, Pak Rudi Rajab, ini saya tiba-tiba mendapat inspirasi yang sama sebetulnya. Saya juga termasuk yang bisa belajar dari anak mantu saya sebetulnya. Yaitu di dalam melaksanakan kehidupan kita ini meskipun usia sudah lanjut, saya masih terus berdoa agar semoga masih mendapat sisa usia yang barokah, masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang mudah-mudahan memiliki nilai-nilai kesalehan sosial yang juga bisa bermanfaat begitu. Nah, inspirasi ini yang juga mungkin ikut menyemangati kita semua, khususnya saya sendiri, untuk tetap terus belajar di dalam mengarungi kehidupan ini gitu, baik di dunia fana dan kita siap-siap untuk masuk ke dunia yang lain yang tidak tahu entah kapan saya nanti dipanggil untuk pulang ke rahmatullah. Nah, namun dari sisi lain saya terinspirasi dengan beberapa hal yang mungkin ini juga bisa kita gelindingkan gitu Pak Hasan. Saya terinspirasi dari apa yang disampaikan Pak Tandri Abeng kemarin mengenai membangun ekonomi Pancasila yang sebetulnya belum sempat terangkat gitu, sudah dipantik oleh Pak Hasan. Barangkali juga kita bisa mempunyai forum yang seperti CLBS Pak, seperti forum CLBS yang bahasanya itu adalah mengentaskan atau mengimplementasikan apa yang menjadi konsep-konsep di dalam ekonomi Pancasila yang kemarin disampaikan oleh Pak Tandri Abeng. Saya ada greget, saya ada pemikiran, ada semacam ajakan dari Pak Hasan, bagaimana juga ada semacam grup baru, grup khusus untuk membahas ini. Apalagi bila dikaitkan dengan pidatonya Pak Joko Widodo pada tanggal 16 Agustus kemarin yang mencanangkan adanya 5 agenda besar membangun bangsa. Nah, yang pertama itu adalah bagian yang saya pertanyakan kepada Pak Tandri Abeng yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Kebetulan pas itu pada saat pidato Presiden kita, Pak Jokowi, tanggal 16, itu adalah butir pertama dari apa yang disebut 5 agenda besar pembangunan bangsa ini. Kalau disampaikan persisnya, kalau tidak salah, mohon koreksi untuk yang juga mengikuti, itu adalah hilirisasi dan industrialisasi sumber daya alam. Barangkali istilah hilirisasi dari SDA ini adalah seperti apa makna yang ada di dalam pembahasan yang kemarin disampaikan oleh Pak Tandri Abeng, yaitu membangun ekonomi Pancasila, yang saya merasa ini jangan sampai hanya slogan saja begitu.
Nah, ini mungkin kita bisa gali bersama di dalam satu diskusi-diskusi yang intens di antara rekan-rekan yang tertarik, di antara rekan-rekan yang memiliki keperhatian, di samping keprihatinan terhadap pengelolaan sumber daya alam yang belum mencapai seperti apa yang kita cita-citakan, seperti yang disebut Pak Tanri Abeng, yang dimaksud dengan pasal 4 dari Undang-Undang Dasar 45 kita. Nah, ini saya kalau itu menjadi bagian yang juga menjadi salah satu kiprah kita agar kita bisa memberikan manfaat, begitu saya ikut mendukung lahirnya satu klub baru, satu grup baru. Kemarin kita punya CLBS, mungkin ada grup yang baru lagi yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi Pancasila ini agar apa yang setengah jalan yang dipikirkan Pak Tanri Abeng dan mungkin yang lain-lain, Pak Ibong juga sudah menyinggung beberapa hal yang berkaitan dengan aspek pengembangan pembangunan yang berkeadilan ini, harus juga ada perjuangan dari aspek politiknya. Ya kita bahas bersama, barangkali ada apa namanya keterbukaan kita yang bisa jauh nanti bisa dikerucutkan menjadi sumbangsi kita, pemikiran kita di dalam mengisi kemerdekaan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi kepada kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Pak Syarif atas inspirasi yang disampaikan pada pagi hari ini. Dan ketika mendengarkan dari apa yang beliau sampaikan, Bapak dan Ibu, saya ingat ya, saya mengalami 2 hari yang lalu, kalau saya boleh diizinkan sharing dalam hal ini. Ketika itu saya mengundang seorang ustadz dan beliau adalah ahli bekam. Dan kemudian beliau biasanya bisa datang siang, namun kemudian pada hari itu beliau baru datang itu setelah sore hari jam 5. Nah kemudian saya menanyakan, Ustadz, selamat hari ini ada kegiatan apa? Kemudian beliau menceritakan bahwa pada sekitar jam 12-an itu mendapatkan informasi bahwa pernah menjadi tetangga beliau dulu telah meninggal dunia. Maka beliau pun menyegerakan diri berangkat untuk menuju rumah duka di wilayah Serang sana, beliau menyampaikan. Dan kemudian apa yang didapatinya di rumah itu, ketika memasuki rumah itu, mendapati di kamar itu sudah terbujur jenazah sang ibu sudah meninggal dunia. Dan di jenazah itu dikelilingi oleh 7 orang putra dan putrinya. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan putra terbesar itu adalah anak kelas 2 SMP, sementara yang terkecil itu hanya berusia 1,5 tahun. Dan kemudian belum ada siapapun yang datang ke rumah itu, maka akhirnya Ustadz Iskandar itu pun memberikan bantuannya. Nah maka satu hal yang beliau sampaikan, tidak kuasa menitikan air mata bahwa melihat ke-7 orang putra-putrinya ini, sementara suami daripada almarhumah ini menjadi seorang tukang las dan sedang berada di luar kota ketika itu. Nah, apa yang dilakukan oleh Ustadz tentunya adalah menyiapkan jenazah itu sebaik-baiknya. Dan satu hal yang mengejutkan oleh beliau adalah ketika beliau hanya datang berdua dan ingin memindahkan jenazah itu cukup besar yang ini badannya. Namun ketika diangkat ternyata sangat ringan jenazah itu. Nah, sehingga seakan-akan sendiri pun dia mampu mengangkat jenazah itu. Apa kemudian yang terjadi? Saya tanyakan kepada beliau, kenapa, apa yang berlaku seperti itu, Ustadz? Beliau menyampaikan bahwa ibu ini adalah seorang hafizah. Dia hafal Al-Quran 30 juz dan dia dalam segala keterbatasan ekonomi rumah tangganya dan terus mengajarkan Al-Quran itu kepada putra dan putrinya dan kepada masyarakat yang membutuhkan jasa mengaji dari beliau. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, apa yang ingin saya sampaikan dalam kisah ini adalah bahwa betapa ketika saya mendengarkan kisah ini, dan boleh jadi Bapak Ibu pun merasakan hal yang sama, bahwa betapa terharu kita rasanya bahwa ada saudara kita yang berada dalam kondisi seperti ini, gitu kan ya, bahwa mereka dalam segala ketidakberdayaan mereka, anak-anak mereka, gitu kan ya. Nah sehingga saya sepakat sekali dengan Pak Ahmad Syarif ya, bahwa dari komunitas kita yang alhamdulillah izin dan rahmat Allah juga, bahwa para ilmuwan telah berkumpul dan terus secara rutin selama 2 minggu sekali mengadakan diskusinya, mencari refleksi daripada profesinya dan tautannya dengan Al-Quran, dan kemudian bercita-cita nanti ingin menyampaikan dalam forum besar ini.
dan kemudian betapa Ibu Bebasari juga telah mengkoordinasikan mereka-mereka yang memiliki ketertarikan untuk mengatasi masalah persampahan. Nah, maka hal ini saya kira kewajiban kita bersama, Bapak dan Ibu, bahwa bagaimana kita bisa memanfaatkan akhir usia kehidupan kita ini di tengah segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya, bahwa sesungguhnya banyak sekali orang-orang yang berada di luar sana, saudara kita, mereka yang kita tidak tahu bahwa bagaimana keadaan mereka sesungguhnya. Nah, maka tentunya kita bukan hanya mengkaji Al-Quran untuk sekedar konsumsi menjadi pengetahuan semata, namun kita juga berupaya tentunya sebagaimana disampaikan oleh Kang Emil, bagaimana dengan segala keterbatasan yang ada kita pun kita berusaha total action dalam hal ini. Dan sampai nanti kita mendapati ada saudara kita, seperti halnya Ustazah tadi itu, 7 orang putra-putrinya dan hanya suaminya dengan berprofesi sebagai tukang las, dan dia sendiri hanya sebagai guru ngaji. Nah, maka 7 orang anak itu adalah tanggung jawab kita sesungguhnya, karena beritanya sudah sampai kepada kita semuanya. Nah, maka mudah-mudahan melalui apa yang diusulkan oleh Pak Ahmad Syarif tadi itu, Bapak Ibu sekalian, mohon izin dan doa restu apabila mungkin ada sekelompok orang nanti kita berkumpul, kita mendiskusikan bahwa langkah apa yang harus kita lakukan di dalam forum ini, sekecil apapun langkah kita, paling tidak semoga kita ketika nanti kita kembali kepada Allah tidak malu kita di hadapan Allah bahwa di akhir usia kita tidak berbuat apa-apa gitu kan ya. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah Subhanahu wa taala semakin melimpahkan rahmat dan barokahnya untuk kita semuanya. Inilah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan dalam forum ini. Semoga setiap hari yang kita jalani ini kita betul-betul mensyukurinya dan kita memperhatikan secara seksama bahwa betapa Allah itu sayang sekali kepada kita. Allah ketuk hati kita dengan berbagai cara, baik melalui pembicara kita ataupun melalui kejadian-kejadian yang berada di seputar kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh jadi dari Profesor Redi apabila ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Setelah itu kita akan mengakhiri acara kita. Baik, terima kasih Pak Hasan. Saya kira tambahan dari Kakanda Rudi Rajab dan Kakanda Ahmad Syarif tadi sangat menggelitik kita semua ya. Dan saya kira perlu di follow up dengan langkah-langkah konkret Pak Hasan. Apalagi mendengar cerita terakhir Pak Hasan yang sungguh mengharukan. Saya kira memang kita harus mengulurkan tangan untuk membantu keranda yang 7 orang tadi ya. Yang terbesar SMP, yang paling kecil 1,5 tahun. Ini memang kalau tidak ada uluran tangan dari kita bersama, kita nggak tahu masa depan seperti apa dengan ayahandanya sebagai tukang las dan lain sebagainya. Dan masyarakat Indonesia yang mengalami kondisi seperti itu sangat banyak ya. Sangat banyak. Sehingga perlu pemikiran-pemikiran yang lebih luas lagi. Di samping membantu langsung kepada yang kita ketahui bersama dan perlu dibantu, juga membantu pemikiran-pemikiran yang dikumpulkan dari para ahlinya, sebagaimana disarankan oleh Pak Ahmad Syarif tadi. Saya kira sangat penting tentang bagaimana implementasi apa yang digagas oleh Pak Tande Abeng kemarin ya. Tapi sampai beberapa udah berpuluh-puluh tahun gagasan Pak Tande Abeng itu sebenarnya sudah sejak zaman Pak Harto ya, untuk mengentaskan kemiskinan, menjurus ke keadilan masyarakat, pemerataan hasil pembangunan, yang semakin lama reformasi kita harapkan bisa merubah itu semua, justru memperparah keadaan. Ya, bahwa Pak Jokowi dengan program-programnya sudah sangat bagus, tetapi kita sebagai warga negara juga punya tanggung jawab untuk ikut merealisasikan apa yang menjadi program-program pemerintah ya. Jadi Pak Ahmad Syarif saya kira penting sekali tadi kita follow up, dan di sini ada mudah-mudahan ada Prof Gunawan Semu Demokrat ya, karena beliau itu yang mempelopori gagasan-gagasan tentang ekonomi Pancasila dengan almarhum Pak Mubiarto dulu ya. Jadi itu mungkin bisa di follow up Pak Hasan ke apa yang disampaikan Pak Ahmad Syarif, tentu dengan mengundang juga Pak Tande Abeng, karena gagasan BUMR kemarin ya, untuk bisa sejajar dengan BUMN dan BUMS ya, itu tanpa langkah-langkah nyata ya sampai kapanpun tidak akan pernah terrealisir ya. Ini saya kira Pak Hasan yang ingin saya sampaikan, dan saya kira dengan
berbagai pandangan-pandangan tadi menyebabkan apa yang diangankan Kakanda Rudi Rajab untuk bisa bagaimana NBO ini semakin bermanfaat bagi masyarakat bisa terlaksana dengan baik. Demikian Pak Zainuddin, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Saradi atas support yang diberikan dengan wejangannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada hari ini menjadi tasbih kita pula semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga segala niatan baik kita, Bapak Ibu sekalian, Allah himpun dan semoga kita bisa melaksanakannya sehingga menjadi total action kita bersama. Saya kira demikian, kita sudah sampai sekarang ini pada jam 8:09. Maka kita tiba pada saatnya mengakhiri acara ini dengan doa yang telah diantarkan tadi oleh Ustaz Taslim. Namun sekali lagi kita tutup pertemuan ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga Allah meridhoi kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah kita jumpa kembali esok hari dengan acara ngaji bareng online kita dengan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Dari saya cukup sekian, mohon maaf lahir batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.